Untuk adik-adikku awas, jangan sampai kita terpengaruh oleh propaganda orang-orang modern saat ini. Ulama-ulama modern saat ini yang tidak mau bermadhab, mereka lebih mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Mereka sering membid'ah-bid'ahkan orang yang orang yang bermadhab. Padahal madhab itu adalah metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu masalah Madzhabul Arba'ah. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 10, bahwasanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti menerangkan, kanu yaftunan nasa bil madzhabil arba'ah, bahwasanya kita harus menyampaikan hukum dengan madzhabul arba'ah. La siyama al-awam alladzina la yataqayyaduna bimadhab. Apalagi bagi kita orang yang awam, orang yang mengerti tentang akidah hukum, itu diharuskan untuk berfatwa kepada madzhabul arba'ah, dari madzhabul arba'ah. Apalagi bagi kita orang yang awam, orang yang tidak mengerti tentang hukum, itu malah wajib untuk berpegang teguh kepada madzhabul arba'ah. Kenapa? Apa alasannya? Kok kita harus berpegang teguh kepada madzhabul arba'ah? Untuk adik-adikku awas, jangan sampai kita terpengaruh oleh propaganda orang-orang modern saat ini. Ulama-ulama modern saat ini yang tidak mau bermadhab, mereka lebih mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Mereka sering membid'ah-bid'ahkan orang yang orang yang bermadhab. Padahal madhab itu adalah metode. Kalau kita mau dipikir dengan logika, orang sekarang itu tidak ada yang tidak bermadhab. Semuanya itu bermadhab. Lantas, kenapa kita harus bermadhab? Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu kok menjelaskan kita itu harus bermadhab, apalagi orang yang awam, bagi tingkatan kita. Iya, karena dalam kitab lain, dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, halaman 309, yang dikarang oleh Syekh Amin Al-Qurdi, di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni, lebih bagus-bagusnya dari kamu semua umat Muhammad, ya. Qarni itu adalah kurun saya, kurunnya Nabi Muhammad. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tsummal ladzina yalunahum, orang-orang yang mengiring-iringi daripada kurunnya Nabi Muhammad. Yang dimasuk dengan qarni, ya. Saya teruskan dulu, tsummal ladzina yalunahum. Jadi khairukum qarni, kurunnya Nabi Muhammad, berarti beserta sahabat-sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak langkah daripada kurunnya Nabi Muhammad. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengikuti jejak langkah, orang yang mengikuti jejak langkahnya Muhammad dan sahabatnya.
Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini sahih. Melihat dari sini, sebaik-baik umat Muhammad itu adalah yang sekurun dengan Nabi Muhammad. Apa kurun itu? Yang dimaksud dengan korni, yang kurun itu apa yang dimaksud dengan kurun itu? Akhirnya para ulama sepakat mengambil bahwasanya kurun itu adalah 100 tahun. 100 tahun. Kenapa ulama kok berpendapat bahwasanya satu kurun itu adalah 100 tahun? Ini tetap mengacu kepada hadis juga. Bahwa ada suatu hadis, ya, hadis ini menerangkan bahwasanya dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad membasuh kepala anak yatim. Dalam membasuh itu kemudian Nabi beliau bersabda kepada anak yatim itu, "Is kornan, is wahai anak yatim, ya is hiduplah kamu kornan dalam satu kurun. Semoga kamu hidup dalam satu kurun." Fa'asa, kemudian ketika Nabi itu mendoakan anak yatim ini untuk is satu kurun, fa'asa, maka setelah itu hiduplah anak yatim itu, ya, mi'ata amin, dalam 100 tahun. Jadi umur anak yatim ini adalah 100 tahun. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya satu kurun itu adalah 100 tahun. Kembali kepada hadis yang awal, yang khairukum korni. Apa maksudnya khairukum korni? Dan yang perlu diambil dari hadis ini apa untuk kita? Khairukum korni. Dan apa kaitannya, hubungannya nanti dengan madzhabul arba'ah? Yang dimaksud dengan khairukum korni, korni adalah kurunnya Nabi Muhammad, ya. Korni adalah kurun masa di mana Nabi Muhammad itu hidup. Otomatis yang masuk di dalam korni, 100 tahun korni Nabi Muhammad itu juga sahabat-sahabat Muhammad. Berarti yang dimaksud dengan korni itu adalah Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad sampai habis. Dan sahabat Muhammad itu yang paling terakhir adalah tahun 94 Hijriah. Tahun 94 Hijriah itu terakhir habis sudah. Jadi korni itu mulai Nabi Muhammad, ya, sampai sahabat yang terakhir. Berarti 100 tahun dari kurunnya Nabi Muhammad. Itu yang paling baik di antara umat Muhammad. Di antara makhluk itu yang paling baik adalah umat-umat. Dan umat Muhammad itu adalah umat yang paling baik di antara umat-umat sebelumnya. Baik umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, atau umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Nuh, ya. Itu yang paling baik adalah umat Muhammad. Lah, dari umat Muhammad itu yang paling baik, khairukum korni, dari hadis itu adalah sekurun dengan Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian dari hadis itu lagi, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang terbaik yang kedua, ya, setelah kurunnya Nabi Muhammad adalah kurun berikutnya. Berarti kalau kurun berikutnya orang yang mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya, itu berarti 100 tahun yang kemudian. Lantas apa kaitannya hadis khairukum qarni summal ladzina yalunahum dengan madzhabul arba'ah? Gini, madzhabul arba'ah dimulai dari Abu Hanifah, dimulai dari Nu'man, Ibnu Sabit, atau yang lebih terkenal dengan Abu Hanifah. Juga kalau lebih populer lagi yaitu Imam Hanafi. Abu Hanifah
hidup pada periode 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Kalau melihat ini, berarti Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu adalah termasuk dalam hadis tsummal ladzina yalunahum. Beliau hidup paling dekat dengan kurunnya Nabi dan sahabat Nabi. Karena 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Otomatis Abu Hanifah itu masuk di dalam hadis tsummal ladzina yalunahum. Yaitu kalau di dalam bahasa lain ya, ini adalah tabi'in awal. Tabi'in awal. Makanya kita sebagai generasi dari Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama adalah secara konsep fikih itu mengikuti daripada Madzhabul Arba'ah, ini masuk yang pertama. Ini tidak jauh dari hadis ini. Mbah Hasyim Asy'ari itu ya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama mendirikan Nahdlatul Ulama ini berprinsip pada pedoman bermazhab 4 dalam konsep fikih ya, itu tidak jauh daripada hadis ini. Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Berarti Imam Hanafi itu adalah tabi'in awal. Berarti orang yang terbaik kedua setelah Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Lantas kita kuat lagi mazhab berikutnya, Malik bin Anas. Imam Maliki atau lebih terkenal dengan Imam Maliki, beliau lahir di Madinah pada periode 93 sampai 179 Hijriah. Antara Imam Hanafi dan Imam Maliki ini hidup di antara satu kurunnya, pertengahan antara kurun awal dan kurun kedua. Ini juga termasuk tabi'in awal, yaitu termasuk golongan dari tsummal ladzina yalunahum. Beliau adalah ulama yang paling dekat dengan kurunnya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka dari itu sangat relevan sekali dan sangat pantas sekali kalau Nahdlatul Ulama ya, itu berkonsep mengacu kepada Madzhabul Arba'ah. Di antara Madzhabul Arba'ah adalah Imam Hanafi satu tadi yang hidup ya, dia di periode 90 sampai 150 Hijriah. Berikutnya Malik bin Anas, Imam Maliki. Beliau hidup di kurun 90 sampai 197 Hijriah. Ini juga tabi'in yang awal. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Abu Idris bin Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lebih populer, lebih terkenal dengan Imam Syafi'i. Beliau pada periode 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Periode beliau tetap pada mengacu pada tsummal ladzina yalunahum. Ini juga tabi'in awal. Walaupun pada akhir beliau wafat di tabi'in, di masa tabi'in, yaitu di kurun yang ketiga, 204 Hijriah. Jadi mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini adalah termasuk masuk di dalam hadis khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum, masuk yang periode kedua. Berikutnya yang terakhir dari Madzhabul Arba'ah adalah Ahmad bin Hambal atau lebih terpopuler dengan Imam Hambali. Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal ya, itu hidup
pada periode 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Ahmad bin Hambal ini adalah kurunnya tabi'in. Jadi periode yang ketiga summal ladzina yalunahum. Orang yang mengikuti jejak langkahnya orang yang mengikuti kurun Nabi beserta sahabat-sahabatnya. Dari hadis ini ya, ini bisa sebagai tendensi daripada kenapa sih Nahdlatul Ulama harus berpegang teguh kepada Madzhabul Arba'ah? Iya, bahkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bagi orang awam ya, orang awam sekarang itu wajib untuk memegang teguh kepada Madzhabul Arba'ah, jelas sekali. Kenapa? Karena Madzhabul Arba'ah adalah ulama yang sesuai dengan apa yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad, khairunukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Dan ulama-ulama di bawah generasi Madzhabul Arba'ah, kenapa tidak dimasukkan oleh Nahdlatul Ulama? Kenapa tidak dijadikan rujukan, tidak dijadikan patokan konsep fikih oleh Nahdlatul Ulama? Iya. Kenapa? Karena sudah tidak relevan lagi. Sudah di bawah daripada Madzhabul Arba'ah. Karena ketika sudah 300 ke atas ya, madhab-madhab yang baru ya, madhab-madhab yang baru, mereka lebih mempopulerkan diri, propaganda kaum yang ahli pemikir, kaum ahli filsafat, kaum yang berwawasan luas, kaum yang tidak berpegang teguh kepada mazhab orang lain, sudah tidak bermadhab, berwawasan luas, Islam yang modern ya, yang berpegang teguh, itu semuanya semua itu propaganda orang yang tidak sesuai dengan hadis Nabi khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Itu yang pertama. Yang kedua, mazhab-mazhab yang lain itu memang tidak akurat, tidak terbukukan seperti terbukukannya mazhab 4. Kenapa? Untuk itu makanya Nahdlatul Ulama itu tetap secara fikih mengambil konsepnya berpegang teguh kepada Madzhabul Arba'ah. Jadi ada dasarnya. Kita harus berpegang teguh kepada Madzhabul Arba'ah, itu memang ada dasarnya. Apa? Yaitu Nabi, sahabat, kemudian kurun setelahnya yaitu tabi'in ya, kemudian tabi'in. Madzhabul Arba'ah adalah yang tabi'in siapa? Mulai dari Imam Hanafi dan Imam Maliki itu adalah tabi'in ya, karena yang paling dekat dengan sahabat. Kemudian disusul oleh mazhab berikutnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka adalah pada generasi berikutnya ini adalah tabi'in. Dan dari ini ya, ini bagus-bagus semua. Makanya kita sebagai generasi dari Nahdlatul Ulama ya, untuk meneruskan perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, juga Mbah As'ad Syamsul Arifin, juga Mbah Wahab Hasbullah, kita harus selalu berpegang teguh kepada Madzhabul Arba'ah agar kita tetap selalu sambung kepada hadis Nabi khairukum qarni ini. Jangan sampai kita tidak bersanad. Jadi NU secara fikih memegang konsep Madzhabul Arba'ah karena memang ini yang sanadnya ya, sanad keilmiahnya itu nyambung kepada Rasulullah. Nyambung kepada Rasulullah. Lah, apakah orang yang harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis itu tidak nyambung pada Rasulullah? Ya lihat-lihat dulu. Al-Quran dan hadis justru dalam Nahdlatul Ulama kita tidak bisa berpegang teguh langsung kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena ilmu kita itu tidak mampu untuk mencapai tataran seperti Madzhabul Arba'ah. Kita tidak mampu.
Kita ini tidak mampu. Apalagi orang sekarang itu adalah orang awam. Nah, orang awam itu di dalam kitab Bugiyah diwajibkan untuk taklid. Hanya mengikuti saja. Enak, kita itu tinggal mengikuti saja. Enggak usah leren susah-susah. Hanya yang terpenting untuk adik-adikku apa? Mempelajari daripada madzhabul arba'ah itu pun juga perlu waktu. Itu pun juga perlu belajar. Madzhabul arba'ah itu banyak. Ya. Madzhab Syafi'i, ya, dalam Imam Syafi'i, di dalam Imam Syafi'i, Syafi'iyah itu apa? Syafi'iyah itu metode. Yang mana di dalamnya, dalam metode itu, konsep fikih itu tergabung dari beberapa ulama. Masih ada Imam Buaiti, Imam Muzani, ada Imam Nawawi, ada Imam Romli, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam Bulkini dan macam-macam. Ini kita masih perlu belajar. Makanya jadilah NU yang sebenarnya. Jadilah Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Maksudnya apa? Dilihat-lihat dulu. Dilihat-lihat dulu. Jangan kesusu menyalahkan orang lain. Jangan-jangan orang lain itu juga NU, tapi kita menyalahkan, kita tidak mengerti karena kita tidak mengerti NU. Kalau kita tahu NU itu luas. Dia dari mazhab Hanafi, monggo enggak apa-apa. Dia dari mazhab Hambali, monggo enggak apa-apa. Bukan berarti, ya, suatu contoh, ini saya contohkan. Saya contohkan dalam hal sholat. Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu satu pondok. Bukan berarti Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Kitabnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Akan tetapi beliau ini sangat toleransi. Terbukti apa? Kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Dulu kok di beliau itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari disuruh ngimami sholat subuh, Mbah Yai Ahmad Dahlan ini pakai kunut. Begitu juga Mbah Yai Hasyim Asy'ari ketika datang ke Jogja untuk ngimami santrinya Mbah Yai Ahmad Dahlan, ternyata Mbah Hasyim Asy'ari tidak pakai kunut. Ini toleransi namanya. Dan ini juga sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Iya. Karena Imam Hanafi sendiri itu tidak pakai kunut. Yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh itu apa? Menyalahkan orang lain. Ketika ada orang sholat pakai kunut disalahkan. Ketika ada orang sholat tidak pakai kunut ini disalahkan. Ini yang nggak boleh. Makanya kalau mau jadi Nahdlatul Ulama, jadilah yang utuh secara keseluruhan. Madzhabul arba'ah itu semua masuk. Ketika tertera oleh mazhab Hanafi, monggo, jangan disalahkan. Ketika tertera di dalam konsep mazhab Maliki, monggo, tidak apa-apa. Masih banyak kita itu yang perlu untuk dipelajari. Sehingga kalau kita generasi Nahdlatul Ulama ini tahu bahwasanya, ternyata NU itu kaya raya. Ternyata literatur kitab Nahdlatul Ulama itu banyak sekali kaya raya. Mulai dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Hanya yang menjadi pemikiran kita orang sekarang, ya, kita ini kurang begitu nyampe untuk mempelajari mazhab-mazhab tiga ini. Kalau dari dulu, kenapa kalau di Jawa ini yang terbanyak kan mazhab Syafi'i? Apa alasannya? Iya, karena yang membawa Islam ke Jawa ini, ya, Wali Songo itu mayoritas mazhabnya mazhab Syafi'i. Sehingga orang Jawa ini kebanyakan ibadahnya lebih banyak kepada mazhab Syafi'i. Kalau ada mazhab yang lain, orang belajar dengan beribadah dengan mazhab yang lain, kadang kita itu agak rikuh, ya, agak loh, kok begitu? Padahal itu tidak salah. Padahal itu tidak salah. Apakah itu keluar dari NU? Tidak. Padahal itu juga masih NU. NU itu
tetap mengadopsi ya, dari empat-empatnya itu dipakai. Itu loh. Jadi kita ya dari generasi Nahdlatul Ulama ya harus berpikiran luas ya, harus punya banyak wawasan, harus banyak ilmu, jangan mazhab Syafi'i tok yang dipelajari, tapi syukur-syukur dari mazhab yang lain itu juga dipelajari. Kenapa kita orang Indonesia harus mempelajari semuanya? Iya, karena Indonesia ini kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Kita nggak bisa pakai satu mazhab tok, nggak bisa. Kompilasi hukum Islam. Suatu contoh, kayak di pengadilan agama, di Kementerian Agama, itu semuanya pakai kompilasi hukum Islam. Nggak bisa harus pakai satu mazhab, nggak bisa. Ambil satu contoh masalah perceraian di pengadilan agama. Di PA ya, itu pakai kompilasi hukum Islam. Semuanya dipakai. Kalau mengacu pada mazhab Syafi'i, ya, mengajukan cerai bagi seorang perempuan, ya, yang di situ itu tidak ada cacat nikah, tidak ada cacat nikah. Cacat nikah itu ada 5 kalau mazhab Syafi'i. Cacat 5 itu ada 5, 1 gila, 2 sakit yang menular, 3 dia barangnya itu nggak bisa dipakai. Barangnya itu nggak bisa dipakai. Kalau laki-laki berarti nggak bisa berdiri. Kalau perempuan itu buntu, nggak berlobang. Itu kita kalau menurut mazhab Syafi'i boleh untuk mengajukan fasah nikah. Untuk apa? Untuk bercerai. Maksudnya itu fasah nikah. Jadi orang yang suami istri merusak akad nikah, ya, itu ada kalanya talak, ada kalanya fasah, ya. Kalau talak itu suami yang menjatuhkan cerai, perceraiannya, yang menjatuhkan talak itu suami. Kalau perempuan yang ingin merusak perceraian itu namanya fasah nikah. Fasah nikah dinaikkan kepada pengadilan. Nanti kalau diterima, ya ini sudah pengaduan gugatan cerai ini diterima. Itu apa? Ya, ini dari masing-masing mazhab ini berbeda-beda. Makanya kalau dalam hukum kita Indonesia, kompilasi hukum Islam semuanya dipakai. Yaitu tadi, seperti contoh ada perempuan dipaksa kawin oleh bapaknya, akhirnya ternyata apa? Minggat. Karena dia sudah punya pacar. Akhirnya minggat. Karena minggat, ya, dia sudah punya pacar. Ini kalau orang tuanya memaksa untuk bersatu terus anak ini, ya, anaknya ini, ya ini akan terjadi madarat. Nah, dipaksa terus, dikamplengi, ya, ini malah terjadi bunuh diri. Ini bahaya. Islam tidak menghendaki itu. Nahdlatul Ulama tidak menghendaki itu. Islam juga tidak menghendaki itu. Islam itu menghendaki damai-damai saja. Lantas bagaimana yang terjadi di Indonesia? Padahal kalau menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang mengajukan cerai karena dipaksa orang tua ini nggak boleh, nggak sah, ini nggak boleh. Nah, oleh pengadilan ini biasanya juga diloloskan. Dia pakai dasar apa? Oh, ternyata dalam mazhab Maliki ada yang namanya tafrek. Tafrek itu apa? Hakim itu punya hak veto untuk memisahkan suami dan istri, ya, untuk suami dan istri jikalau dirasa, ya, dengan berbagai aspek suami istri ini kalau dijadikan satu ini terjadi madorot. Kayak itu tadi, diteruskan, wah akan bunuh diri ini. Kalau diteruskan akan bunuh diri. Makanya hakim itu tetap menjatuhkan perceraian terhadap perempuan yang dipaksa ini. Dengan dasar apa? Pakai dasarnya mazhab Maliki. Namanya apa? Tafrek. Ini beda. Jadi mazhabul arba'ah itu kita harus berpegang teguh kepada mazhabul arba'ah. Ini wajib. Karena tanpa mazhabul arba'ah kita sulit untuk melaksanakan roda kehidupan ini. Apa? Dan yang benar, tapi yang benar sesuai dengan Nabi. Jadi mazhabul arba'ah itu sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Sudah sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Beliau itu mengarang kitab fikih, ya, semuanya berdasarkan hadis dan Al-Quran.
Enggak ada yang enggak berdasarkan hadis dan Al-Quran, enggak ada. Hanya kalau mungkin mereka itu enggak ada hadis yang shareh, maka beliau itu mengadakan istihad, ya. Istihad atau istimbat. Enggak bisa hadis itu orang itu harus berjalan dengan hadis dan Al-Quran, itu enggak bisa. Kenapa? Masalahnya apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sastranya tinggi. Hadis itu juga sastranya tinggi. Satu contoh, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Dalam Al-Quran itu yang tidak boleh dekat-dekat zina. Dalam Al-Quran. Kalau kita selalu mengikuti langsung Al-Quran, berarti kalau zina boleh. Lawang yang nggak boleh dalam Al-Quran yang dilarang kan? Jangan dekat-dekat dengan zina. Berarti kalau zina betul malah boleh itu. Karena Al-Qurannya begitu. Ini loh ternyata. Lah, karena kita nggak boleh langsung berpedoman pada Al-Quran langsung, harus melewati tafsir dari para ulama. Karena kita ini nggak gaduk, ya, nggak teko karo sastranya Al-Quran. Oh ternyata. Jadi yang ayat wala taqrabuz zina itu ternyata pakai kias aulawi, pakai sastra. Kalau dalam bahasa Indonesia itu loh yang pakai apa? Klimak apa anti klimak tuh? Yang klimak tuh yang berilah aku 100 rupiah. Kalau nggak ada 20 pun jadi. Kalau nggak ada 20, 10 pun jadi itu yang klimak itu. Bisa yang ke bawah atau ke atas. Itu kias aulawi kalau dalam bahasa usul fikih. Kias aulawi. Jadi kalau dekat-dekat aja nggak boleh, apalagi zina. Itu malah tidak boleh. Jadi sudah. Jadi titik poinnya ya, kita jangan terpengaruh oleh propaganda yang ulama-ulama yang kontemporer yang sekarang ini yang modern yang selalu beracu kepada Quran, hadis tanpa bermadzhab. Itu malah akan menjerumuskan kepada yang salah. Karena bukan tingkatan kita. Untuk itu kita sebagai generasi aset daripada Nahdlatul Ulama, kita harus tetap berpegang teguh, wajib berpegang teguh kepada madzhabul arba'ah. Karena sesuai dengan hadis khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sekian sedikit wawasan yang kami sampaikan dari pengajian ini, semoga bermanfaat dan mendapat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.